10 tahun ke depan, apa yang Anda tekadkan buat diri Anda? Apa yang menjadi perjuangan Anda sekarang? Mengapa hal itu penting? Selalu gue tanya why. Kalau nggak clear, mari kita mulai dari situ. Akhirnya coaching keluar. Dan dia dalam tempo cepat bisa building karisma. Dan orang langsung tertarik dan percaya sama dia. Nah, lu barusan ngomong karisma, gue suka. Waktu itu ada yang nanya gue, Bro Neil, gimana caranya ngebangun karisma? Triangle itu yang membuat dia menjadi komunikator yang efektif. Oke, jadi triangle ini yang akhirnya mengkristal dan di situ menjadi a complete person. Yes. Jadi you have to have the ethics, you have to have the knowledge, Yeah. and you have to have the connection. Persis. So welcome back Big Thinkers, Big Things Ahead. Hari ini gue kedatangan seorang expert dan juga sahabat baru ceritanya nih. Namanya Frans Budi Santika, seorang leadership communication strategist dan founder dari Humanis Santika dan Heartspeak Foundation. Welcome Pak Frans. Thank you, bro. Gue panggilnya Pak atau Bro? Bro aja lah. Bro aja ya. Nggak jauh kan usia Oke, kita. siap. Oke, gue penasaran. Ya. Dari title, Leadership Communication Strategist, apaan sih itu? Gini, bro. Simpelnya ya, gue nih guru les untuk para leader. Guru les untuk para leader. Iya, les komunikasi. Les komunikasi. Kan seseorang jadi leader, satu, karena dia memang mewarisi posisi. Bukan di pemerintahan lo ya, Iya. di bisnis misalnya. Kedua, karena dia pinter, kompeten, terus diangkat jadi leader. Terus ketiga ya karena dia mengincar posisi itu, dan kebetulan match, cocok, tetapi masih ada lag nih, yaitu communication skill. Berhubung ketika dia jadi leader, dia harus mimpin orang-orang. Dan menurut gue komunikasi itu sering gue ibaratkan gitu ya, analogikan sebagai oli mesin. Mesin kan penuh gigi besi, Iya. ya. Ketika nggak ada olinya, hancur tuh semua, Hancur. panas kebakar. Betul. Maka oli semakin bagus, kerja mesin makin Pelumasnya bagus. jadi bagus ya. Nah, itulah komunikasi. Nah, tugas gue adalah mengajarkan mereka memproduksi oli sebagus mungkin. Oke. So ya, guru les untuk para leader. Oke. Jadi teman-teman yang butuh guru les, orangnya ada depan gue. Nah, gue setuju sih. Gue selalu ngomong sama orang kalau orang ngomong leader gitu ya. Kata leader itu kan kata yang udah sering dipakai ya. Misalnya kadang-kadang kita ngelihat, wah anak gue ada nih ciri-ciri leadership misalnya gitu. Terus kalau kita ikut sebuah bisnis yang sifatnya bisnis jaringan, oh gue ada leader. Nah buat gue itu semua leader by title, bukan leader by dibentuk. Yeah. Jadi leader ada yang natural, tapi itu juga masih perlu dibentuk karena kan berantakan ya, harus di shaping ya. Yeah. Ada lagi leader yang datang karena oh dia kerja di sebuah perusahaan, dia performance-nya bagus, dia diberikan mandat, diberi kepercayaan Yeah. untuk menjadi pemimpin. Tapi dia belum punya skill kepemimpinan, itu beda lagi kan. Persis. Nah oke, jadi kalau mau les ke lu ya, ya udah berarti gue adalah orang pertama yang bakal les sama lu nih. Wih, Oke? kayaknya udah jago Seru. deh. Bro, Ya, gue penasaran. Apa yang membuat lu memilih mengambil jurusan itu? jurusan komunikasi. Yes. Justru karena dulu gua Leadership communication, komunikasi sama leadership. Nah ini dua nih. historinya ke diri gua, bro. Oke. Kalau boleh merunut sedikit ya. Ketika gua sampai di level asisten manajer lah. Dulu gua kerja di Modern Group di Cikande. Saat masih staff aman gua, bro. Sampai supervisor mulai sedikit kesandung-sandung tiap kali meeting ya, bro ya. Gua masuk ruang meeting dengan data yang benar. Keluar ruang meeting jadi yang tertuduh. Karena nggak bisa ngomong. Masuk meeting dengan data yang benar, keluar meeting. Keluar gue yang jadi disalahin. orang yang dituduh. Oke. Makin naik asisten manager, apalagi perusahaan gue itu kan subkon untuk Kenwood Phillips ya, untuk Jepang, Malaysia. Nah orang luar, ya India lagi kan, jago ngomong kan, makin abis gue. Maka akhirnya di situ gue bertekad, belajar komunikasi, belajar public speaking, itu titik balik gue. Dan gue temukan di luar sana banyak leader yang juga nggak jago public speaking. Plus gue punya histori waktu kecil gagap.
Sampai sekarang kadang muncul. Tapi ya puji Tuhan, alhamdulillah kalau mentraining nggak ada sama sekali gagapnya. Karena belajar NLP, hipnoterapi dan sebagainya. Maka yang dulu jadi kelemahan dan gue lihat ada peluang pasar, ya sudah, ini kan bisnis. Simpelnya gitu. Good. Jadi teman-teman yang gagap, never feel that you are penuh dengan kekurangan. Tapi semua itu bisa diatasi dengan tekad dan latihan. Yes. Betul ya? Karena kita ngebahas leadership communication, dan tadi lo sempat nyentil orang India jago ngomong, gue jadi bingung gitu. Pertanyaan gue, prinsip inti apa atau metodologi apa yang lo gunain dalam pengajaran komunikasi atau komunikasi leadership, kepemimpinan? Ketika gue meng-coach ya, karena ada 2 segmen nih bro. Biasanya manajer GM ke bawah itu group training. Tapi kalau sudah GM, direktur ke atas sampai business owner itu sudah private dan confidential. Sampai ke pejabat publik pun confidential gitu ya. Nomor 1 yang gue garap adalah self leadership dulu. Self leadership. Iya, bebiasanya mereka nggak jago mimpin orang. Karena pertama-tama nggak jago mimpin diri sendiri. Nah itu gue setuju tuh bro. Gue setuju banget. Bener. Betul kan? Bener. Disiplin aja nggak bisa. Komitmen nggak bisa. Gimana nyuruh orang lain komit gitu. Maka dicek. Termasuk ya gue cek ini 10 tahun ke depan apa yang Anda tekadkan buat diri Anda. Apa yang menjadi perjuangan Anda sekarang, mengapa hal itu penting. Selalu gue tanya why gitu ya. Kalau nggak clear, mari kita mulai dari situ. Akhirnya coaching keluar. Nah anggaplah itu beres. Maka interpersonal dicek. Dengan key personnya. Karena biasanya orang itu sukses karena dengan orang di sekitar dia, inner circle dia bagus gitu. Nah, kalau sudah lebih luas lagi public speakingnya, atau sebelum public speaking lah group communicationnya digarap. Nah biasanya itu nanti latihannya bagaimana dia deliver meeting gitu. Kemudian bagaimana dia presentasi, termasuk ketika dia nanti presentasi di publik dalam bentuk talk show, dalam bentuk doorstop interview. Nah itu dilatih. Bahkan untuk pitching ke investor itu penting banget kan. Nah gue seringkali juga melatih begitu. Termasuk kalau yang di pemerintahan mereka mau naik nih eselon 2 ke eselon 1, biasanya gue dikontak latihan dulu. Apalagi setahu gue sekarang kalau mereka dites ya, bukan dari internal saja yang nguji, stakeholder eksternal itu menguji mereka. Maka mereka minta dites, dilatih. Terus habis itu baru public. Jadi di sini level public speakingnya sudah melalui penggarapan level intrapersonal, interpersonal, baru public. Maka dari situ. Jadi tahapannya itu 3 ya. Pertama intrapersonal, berarti gue dengan diri gue. Beres dulu. Iya kan. Terus gue dengan orang-orang sekeliling gue. Yes. Beres. Baru gue dengan orang yang gue nggak kenal. Public kan. Public itu kan berarti kayak I wanna be a speaker on the stage. Transformational speaker. Atau I wanna be a trainer. Itu kan belum tentu gue kenal semua audiens ya kan. Berarti public speaking is more to talking to strangers. To crowd bahkan ya. Dan dia dalam tempo cepat bisa building karisma dan orang langsung tertarik dan percaya sama dia. Nah, lu barusan ngomong karisma, gue suka. Waktu itu ada yang nanya gue, Bro Neil, gimana caranya ngebangun karisma? Karisma itu ada 2 jenis. Karisma yang memang karisma natural. Atau karisma kapur yang di beda lagi ya. Beda ya. Itu orang ya. Bukan jenis ya. Bukan jenis itu. Karisma yang natural itu karisma yang dibentuk dalam periode panjang. Karena histori dia, karena prestasi, pencapaian dengan perjuangan, keringat, mungkin darah-darah gitu ya. Dan kedua karisma tanda kutip disebut karisma efek. Ada tokohnya, gue lupa namanya siapa. Jadi dibentuk gitu. Itu alirannya Dale Carnegie. Ya. Dengan grooming, dengan gaya bicara. Nah itu gampang ketahuan lah. Karena itu udah ke style ya. Di style. Nanti beda angle akan kacau. Karena bukan otentik dirinya. Nggak otentik. Nah tapi ketika karisma otentik itu dibentuk panjang, tapi bisa di shortcut, bisa dipersingkat. Asal dia tahu hot button dia, strength dia di mana. Nah itu menjadi kuat. Gitu. Berarti orang bisa meningkatkan atau bisa menciptakan daya karisma antara dia dibentuk atau dia meskipun tidak banyak pengalaman tapi dia punya kesadaran dan dia recognize diri dia siapa. Persis. Dan basisnya value. Gitu. Ketika dia gini, satu kan
reputasi panjang nih. Kita lihat Mother Teresa lah. Walaupun orangnya kecil, bungkuk, suaranya kecil, tapi ketika dia ngomong di sidang umum PBB, semua kepala negara diam dan dengerin. Secara public speaking, wah rendah banget nilainya. Tapi orang tahu siapa dia gitu. Nah, ada orang muda misalnya, mungkin nggak terlalu dikenal. Nah, dia berusaha tampil sebagus mungkin. Kesan pertama bagus, ketika ngomong ketahuan isinya. Gitu. Tapi ada jalan tengah. Ketika dia bicara tentang values, gue lupa namanya siapa ya, ada anak muda begitu, cewek gitu, bicara di PBB tentang nilai-nilai. Ya, dia akan dihargai. Karisma dia terkait dengan value yang diperjuangkan tentang kemanusiaan, kasih sayang. Dan dia ngomongnya with conviction. Iya, dan itu dia hayati betul. Dihayati. Yes. Nah, itu kaitannya dengan triangle retorik dari Socrates, ya. Ethos, pathos, logos. Yang terkuat memang ethos. Oh, lu bisa jelasin dikit nggak apa itu ethos, pathos, logos? Yes. Ethos etika, value, itu terekspresi lewat karakter dan seringkali nggak bisa bohong. Hari ini misalnya ngomong tentang kejujuran gitu, tiba-tiba nggak jujur ya udah kacau langsung ya. Nah itu ethos. Jadi ethos yang paling kuat melekat dan orang akan pegang. Persistensi kelihatan dari ethos. Jadi ethos tergambar dari persistensi tepatnya. Yang kedua logos ilmunya yang dia sampaikan, kemampuan dia bicara, konten dia itu logos. Nah pathos itu empathos berarti masuk ke perasaan, pathos perasaan. Feel. Bagaimana dia merasakan perasaan audiens, berempati, memahami audiens, itu empathos. Triangle itu yang membuat dia menjadi komunikator yang efektif. Oke, jadi triangle ini yang akhirnya mengkristal dan di situ menjadi a complete person. Yes. Jadi you have to have the ethics, you have to have the knowledge, and you have to have the connection. Persis. So audience can connect with you. Iya. Iya kan? Dan itu tidak hanya untuk komunikator, tapi juga leader. Karena ada juga banyak tokoh yang mengatakan leader adalah komunikator. Walaupun tidak setiap komunikator adalah leader. Dulu komunikator adalah Nokia dulu. Sekarang udah hilang ya. Iya, tetapi semua leader semestinya komunikator. Gue kayak lagi interview guru les beneran hari ini. Sorry kalau agak teoritis ya. Tergantung pertanyaan soalnya. Seru. Dalam perjalanan lo itu gue masih bingung kadang-kadang sama dua kata. Kata leadership dan kata strategi. Oke. Gimana cara mengkonekkan leadership dengan strategi? Leadership itu kan nilai-nilai kepemimpinan. Berarti kepemimpinan sendiri ada banyak macam kan. Sedangkan strategi, gimana embedding strategi ke dalam kepemimpinan? Strategi itu kan ya dalam konteks leadership ya berarti buah dari pemikiran seseorang dalam memimpin sekelompok orang. Begitu. Dia bisa dipisah sebagai sebuah strategi. Ada strategi bisnis, ada strategi untuk pelayanan ya kalau di aktivis sosial. Politik ada strategi politik. Nah, strategi dalam kepemimpinan bagaimana dia efektif dalam memimpin. So sebagai leader otomatis dia punya strategi yang seringkali dia nggak sadari. Nah di zaman sekarang banyak banget aliran tuh, ada yang gaya coaching gitu ya, transformational leadership, servant leadership. Tapi menurut gua strategi leadership itu secara alamiah mendasar itu sebenarnya mengacu pada dua kutub. Yang satu apa istilahnya ya, autokratik, moto itu self ya. Berarti memimpin diri sendiri sebagai pemimpin, ya tiran. Yang kedua demokratik, berarti floor yang memimpin masyarakat. Nah, di antaranya ada transisinya, ada ada fase-fasenya. Fase-fase, mulai dari yang 100% saya mimpin, kamu harus tunduk, sampai akhirnya ada kompromi di tengah, sampai di sini saya hanya ngasih orientasi, silakan kalian memutuskan. Gini, sekarang gue paham. Kalau cara gue mengutarakan barusan yang lu ngomong itu, ada 3 fase menurut gue ya. Leader as a captain itu gue ngomong lu pada nurut. Leader as a coach gue bimbing. Ya kan, gue juga mendengarkan lu juga mendengarkan gue. Tapi leader as a shepherd gue cuman ngarahin, yang jalanin orang. Yes, ya itu 3 fase. Nah biasanya gue bagi jadi 7 bro. Gue ngomong 3, lu udah bagi jadi 7. Emang lu lebih ganas dari Bombay. Ada transisinya ada. Dan banyak orang anggap bahwa yang terbaik adalah demokratis. No.
No, karena conditioning sih. Persis. Bayangin ya misalnya nih di kapal laut gitu ya. Badai, kapal bocor. Masa demokratis? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Harus tiran. Iya. Yang berpengalaman nahkoda yang mimpin semua harus Iya. taat. Gitu. Istilahnya rantai komando jalan ya. Persis. Ada saatnya rantai komando jalan. Sama kayak kepemimpinan di dalam perusahaan ya. Ada yang hierarchy base, ada yang holocratic kalau nggak salah. Ya, Iya. Dimana semuanya satu level atau semuanya menurun. persis. Iya kan? Nah, tapi yang pasti semuanya arahnya adalah transformational leader. Gitu. Dia harus mengubah. Dan karena itu ada istilah leader sejati adalah leader yang menciptakan leader baru yang lebih baik dari dirinya. Jadi itu output ya dan sekaligus outcome. Leader disebut leader sukses ketika dia menghasilkan anak buah yang menjadi leader yang lebih baik dari dirinya. So itu tolak ukur yang objektif. Itu leader yang sejati ya. Sejati. Leader yang sejuta nggak begitu. Banyak kalau yang sejuta ya. Oke, bro. Ya. Gua mau ngobrolin tentang konteks leadership, dipinggirin dulu. Sekarang gue mau ngomongin communication aja. iya. Communication dulu. Communication ini kan sebenarnya penting ya. Menurut gue punya pengalaman tuh gini. Dulu gue pernah jadi employee. Gue juga pernah jadi high level employee, dalam arti kata employee yang biasa yang mulai dari teknisi lah, gue kerja disuruh-suruh sampai gue jadi tangan kanannya bos lah ya. Yang gue perhatiin dari dulu, isu dari setiap orang di setiap kejadian itu, di rumah tangga, di kantor, itu mayoritas cuman komunikasi. Artinya gue ngomong A, lu nangkepnya B, ya kan? Dan banyak temen gue suka ngomong, Nil, lu tuh punya kemampuan mengarticulate, misalnya gitu. Nah sekarang gue mau tanya sama lu, gue mau gali sama lu. Kebetulan teman-teman kita sekarang ini banyak sekali yang lagi struggling, banyak juga lagi having a good time dengan adanya teknologi. Today technology is a key player in everybody's life. Yes. But kalau kita adalah orang-orang yang makhluk yang sadar, itu teknologi itu will be a great player if you know how to communicate using that. If you know, ya kan? Intinya kalau lu mau sukses lu kudu jualan. Kalau lu mau jualan lu kudu bisa pertama ngomong, kedua ngerti tentang keilmu suara, itu kan lebih mantep lagi. Ketiga gimana mengkomunikasikan, mengkomunikasikan produknya atau jasanya. Nah bisa nggak lu kasih sedikit wejangan-wejangan buat audiens nanti pentingnya komunikasi dan mungkin ada prinsip-prinsip dalam komunikasi yang jangan sampai dilupakan. Oke. Menurut gue malah ngomong itu belakangan bro. Ngomong itu belakangan, oke. Mendengarkan itu juga belum pertama. Oke. Ada yang lebih penting dari itu semua. Yang sering kali orang lupa. Yaitu building rapport. Building rapport. Membangun keselarasan. Oke. Ada orang datang ke kita nih sedih. Kira-kira kita responnya gimana? Ada orang datang dengan kegembiraan. Apakah kita tetap dingin? Gitu kan? Kita kan mau nggak mau ikut dong, karena kita mau engage dengan dia. Itu satu. Maka di dunia zaman sekarang, apalagi yang dengan dihiasi dengan teknologi, seringkali orang nggak engage karena dibatasi oleh teknologi kan. Justru masalah pertama dari komunikasi, orang nggak mudah engage akibat rapor di awal itu bermasalah. Dan masalah muncul karena gadget. Jadi komunikasi sering kali ngalami masalah paling mendasar yang nggak disadari karena rapo yang tidak terjalin bagus. Rapo itu kalau lu bisa menjelaskan dengan bahasa yang lebih street language. Selaras. Iya. Jadi misalnya nih, selaras bukan berarti sama loh ya, beda. Iya. Ketika orang bicara dengan teduh tenang ya kita juga berusaha memahami, ngikutin teduh tenang. Orang gembira kita juga nanya, ada apa gitu. Orang serius, kita ikut serius gitu. Dengan tulus. Coba lu bikin ekspresi lu lagi sedih. Ada apa? Tapi gue masih senyum nih, belum bisa nih. Ya, oke. Lu sedih dulu baru gue bisa ikut sedih gitu ya. Misalnya kayak, bro Pras, gue lagi pusing nih. Gitu ya. Lagi pusing ya. Nah, lu bisa begitu. Lah kalau orang ke gue gak begitu. Gue tepok, apaan sih lu gitu aja sedih. Iya. Nah itu yang disebut antipati, berlawanan. Oke.
Nah, Jadi kita kan orang-orang yang pengen- kayak begitu nggak boleh ya sebenarnya. sebaiknya, bukan nggak boleh ya, sebaiknya menyelaras supaya kita paham. Nah, jadi langkah 1 selaras dulu. Langkah 2 baru nih kita bangun kayak tadi. Kita mau bawa dia kemana? Oke, gitu guys. Jadi tadi gue kasih sedikit demo buat teman-teman yang kadang-kadang terlalu agresif untuk menolong. Tunggu dulu. Maka kan kalau kita langsung ubah, kesannya kita mereject kondisi dia. Oke. Tapi kalau kita menyelaras dulu, oh gitu ya. Jadi lo lagi kecewa ya, misalnya sama bos, yang lo nggak salah lo disalahin. Oke. Kita makan dulu yuk. Langsung diubah nih feelingnya. Nah itu kita membangun kondisi level 2. Jadi kita istilahnya itu apa ya? Meliding gitu. Gue lupa istilah khasnya ya. Tapi intinya bahwa kita tadinya kita pacing, baru kita leading kondisi. Betul. Setelah leading, nah belum selesai, belum masuk pada pesan. Kita kudu nahan dulu biar dia maju dulu. Selaras lagi dulu. Selaras lagi, baru listening. Nah setelah listening, ya kan sambil observing nih. Nah kemudian tahu apa yang dia mau, ya baru kita kasih feedback ke dia. Nah saat kasih feedback itu berarti agenda kita masukkan. Maka itu menjadi apa ya, fase terakhir. Maka communication skill dalam aspek speaking, fasenya mungkin keempat atau kelima tadi. Oke. Kalau gitu mungkin kesimpulannya buat yang lagi nonton, kalau lu merasa ada yang ngatain lu ngomong doang, ngomong nggak doang. Ngomong itu ada ilmunya, dan ngomong itu bahkan di fase keempat. Iya. Fase pertama adalah Bangun keselarasan. Bangun keselarasan. Pakai bahasa Indonesia aja Iya, ya, biar bangun semua keselarasan. paham ya. Kedua, baru bangun kondisi yang kita mau bawa kemana suasananya. Setelah selaras loh ya. Terus ketiga, kita lebih dalam lagi dengarkan ya aspirasi dia, harapan dia. Kemudian kita mau perkuat lagi, refleksikan apa yang dia mau, cerminkan kembali, dan kita sampaikan agenda kita. Biasanya udah bondingnya udah kuat di situ. Oke. Dan otomatis karena dia udah merasa dipahami, didengarkan, yang kita sampaikan dia akan bayar kemudian. Gitu. Itulah komunikasi efektif. baru dia action lah ya. Dia action. Definisi bayar tuh action. Persis. Ya Pay bayar tanda your, kutip. iya. Normalnya masalah gede nih, Senin pagi gelisah. Tapi jika ada leader Senin pagi antusias, berarti mindsetnya udah berubah. Udah merdeka lah ya. Udah merdeka, mindset merdeka bro. Karena bagi saya leader itu menunjukkan otoritas kuat, bukan keindahan fisik. It's not about being sexy, but it's about being elegant. Elegan, dan karena lo adalah leader, tanda kutip bebas. Bob Sadino almarhum, celana pendek. Dalam mannersnya nggak boleh. Tapi karena dia leader, seringkali kan pejabat merasa tahu banget tentang dirinya dan tentang apa yang perlu buat dirinya. Kalau dulu gue bete, ya udah kita stop sampai di sini, nggak dibayar nggak apa-apa. Tapi gue nemu cara yang lebih baik.